Pada saat ini kita akan membahas tentang Gablet Modul 1, kegiatan belajar 1 bagian ketiga. Kita akan membahas tentang komponen-komponen infrastruktur teknologi informasi. Platform piranti keras komputer meliputi PC, desktop, notebook, komputer server, smartphone. Platform sistem informasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta proses daemon atau itu proses yang berjalan secara background dalam komputer tanpa pengguna perlu menjalankannya. Beberapa produsen sistem operasi itu antara lain Linux Red Hat, CentOS, Microsoft Windows, IBM Unix, Unix Sun, Android, iOS. Platform piranti lunak komputer itu adalah perangkat lunak, tempat sarana untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan untuk kepentingan aktivitas bisnis. Perusahaan yang menerapkan perangkat lunak ini harus terlebih dahulu memilih fungsi yang ingin mereka gunakan, kemudian memetakan proses bisnis mereka ke proses bisnis yang telah diatur bersama dengan penggunaan perangkat lunak. Berapa penyedia perangkat lunak itu misalkan SAP, Oracle, Microsoft, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah manajemen penyimpanan data. Manajemen penyimpanan data bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur data organisasi sehingga data tersebut dapat digunakan dan diakses dengan mudah. Beberapa sistem perangkat penyimpanan data itu misalkan DB itu IBM, Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, dan sebagainya. Berikutnya adalah platform jaringan komunikasi. Platform jaringan komunikasi itu merupakan platform jaringan komunikasi antara data dan antara data yang disimpan di server dan klien. Platform jaringan komunikasi ini biasanya disediakan oleh perusahaan jasa komunikasi data dan telekomunikasi yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan yang luas, jaringan nirkabel, dan akses internet. Vendor pelayanan ini itu ada Telkom, Moratel, apalagi macam-macam lah. Berikutnya adalah platform internet. Platform internet itu merupakan sarana yang menghubungkan infrastruktur jaringan perusahaan secara menyeluruh dengan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Tersedia untuk mendukung komunikasi informasi seperti pengadaan website, termasuk web hosting, router kabel, dan perangkatan wireless. Berikutnya adalah layanan konsultasi integrasi sistem. Itu saat ini banyak yang perusahaan tidak memiliki staf yang dapat mengelola IT mereka, sehingga mereka menyewa pihak ketiga yang memiliki kemampuan dan pengalaman untuk memelihara infrastruktur teknologinya. Para perusahaan konsultan dapat menyediakan layanan keahlian, mengelola infrastruktur teknologi informasi, dan sehingga perusahaan lebih bisa fokus pada bisnis utamanya. Oke,
Kebutuhan teknologi infrastruktur yang adaptif itu amat sangat diperlukan, mengingat perkembangan dalam dunia bisnis yang amat tinggi, demikian juga yang di bidang IT-nya. Informasi teknologi yang adaptif melibatkan keseimbangan antara 3 area, yaitu sumber daya manusia yang meliputi peranan, keterampilan, dan struktur organisasi yang melibatkan proses daur hidup infrastruktur, pemanfaatan teknologi informasi menuntut perubahan di profil kompetensi dari sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Kompetensi terhadap penggunaan apapun maupun beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang proses yang terjadi akibat penggunaan teknologi informasi tersebut. Penerapan teknologi informasi diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap kualitas individu, kualitas lingkungan kerja bagi sumber daya manusia, dan kemudahan kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Kemudian teknologi yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan-layanan infrastruktur yang berperan untuk dalam mempengaruhi etos dan ritme kerja pegawai. Teknologi yang digunakan sebaiknya memenuhi standar yang diterapkan, handal, aman, memiliki fleksibilitas, dan dikembangkan secara cost efektif. Proses terdiri dari standar dan informasi yang mendefinisikan daur hidup dari infrastruktur. Pemanfaatan teknologi informasi akan membuat berbagai paradigma, asumsi, dan batasan dari suatu proses perubahan, sehingga bisnis harus meninjau ulang proses dan merubahnya bila diperlukan. Penerapan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat berupa optimasi dan efektivitas proses bisnis dan mendukung proses pengambilan keputusan di level strategis dan operasional. Oke. Platform komponen infrastruktur dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah platform. Platform merupakan konsep pengorganisasian yang mengelompokkan komponen-komponen teknologi ke lapisan teknis. Menurut Robertson, secara umum komponen infrastruktur dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Fisik adalah fasilitas koneksi fisik, penyimpanan data, komputasi. Fungsional adalah fasilitas yang memasukkan adalah fasilitas untuk memasukkan, memproses, mengelola, dan mempertukarkan data yang terbagi dalam 3 lapisan, yaitu lapisan database, lapisan integrator, dan lapisan server. Interface atau antarmuka adalah fasilitas penghubung antara subsistem seperti manusia dengan sistem. Dengan lapisan kondisi ini terbagi menjadi 2, yaitu user interface, yaitu pemisahan antara logika aplikasi dan aplikasi server, dan logika presentasi pada tampilan yang dimunculkan, dan di antaranya ada API, Application Program Interface, yakni teknik pengambilan dan penyajian datanya. Oke, berikutnya adalah pattern. Pattern memfasilitasi pola sistem aplikasi ke perencanaan infrastruktur berdasarkan platform yang digunakan. Penggunaan pola hubungan antara komponen sebagai acuan dan merancang infrastruktur aplikasi. Pola arsitektur sistem aplikasi adalah kristalisasi dari pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang mengembangkan arsitektur aplikasi.
Berikutnya adalah service. Service adalah menyediakan komponen infrastruktur teknologi informasi yang dapat digunakan secara bersama oleh aplikasi. Service merupakan modul umum yang menyediakan satu fungsi bisnis atau layanan tertentu. Service dapat berupa modul, program, aplikasi, atau gabungan beberapa aplikasi yang diimplementasikan dalam fungsi bisnis. Aplikasi infrastruktur adaptif memiliki karakteristik satu efisien, yakni memiliki kemampuan untuk menjaga komponen-komponen yang dapat dimanfaatkan bersama oleh berbagai sistem aplikasi. Efektif, memiliki kemudahan dalam mengintegrasikan dan memadukan seluruh komponen infrastruktur yang tersedia. Fleksibel atau agility, memiliki kemudahan dalam melakukan perubahan komponen infrastruktur teknologi informasi dalam upaya penggantian, peningkatan maupun perombakan. Oke, tolak ukur dari suatu infrastruktur adaptif ini kecepatan kemampuannya untuk mencapai pasar. Jadi terkait dengan dukungan terhadap kecepatan dalam mengimplementasikan fitur atau layanan baru sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh organisasi. Scalability mampu mengakomodasi perubahan atau pengembangan infrastruktur agar cepat menyesuaikan dengan beban yang dihadapi. Extensibility, kemampuan infrastruktur untuk melakukan penambahan komponen atau layanan baru sehingga fungsionalitas dari layanan dapat terus sesuai dengan perubahan bisnis. Berikutnya adalah complexity partitioning. Ini adalah kemampuan untuk membagi arsitektur aplikasi dalam komponen-komponen yang dapat dikelola secara terpisah atau modular. Berikutnya adalah reusability, pemanfaatan ulang atau silang atas komponen-komponen infrastruktur oleh berbagai layanan teknologi informasi organisasi. Berikutnya adalah integrasi, manfaat teknologi open standard yang mempunyai integrasi antar komponen dalam infrastruktur. Berikutnya adalah presentasi, adalah menyediakan antar muka yang beragam bagi pengguna. Oke, perencanaan teknologi informasi yang adaptif itu meliputi inventarisasi atau pendataan teknologi yang telah tersedia atau digunakan. 2. Identifikasi dan pengembangan pola arsitektur teknologi informasi. Mengidentifikasi perkembangan infrastruktur layanan. Pengelolaan portofolio infrastruktur. Pelembagaan perencanaan infrastruktur. Dan pengelolaan infrastruktur sebagai paket-paket solusi. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.